Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi sama saya Siti Nuraini. Saya akan menjelaskan mengenai percabangan tingkat mahir. Untuk kasus yang pertama, menentukan lama bekerja seseorang berdasarkan jam masuk dan jam keluar dengan asumsi jam hanya 1 sampai dengan 12 dan lama bekerja seorang pegawai kurang dari 12 jam. Contoh, jam masuk di-input 8, jam keluar 11, maka outputnya lama bekerja 3 jam. Contoh yang kedua, 11, jam masuknya 11, jam keluarnya 3, outputnya lama bekerja 4 jam, dan seterusnya. Oke, masuk keluar lama merupakan tipe data merupakan integer. Inputnya jam masuk dan jam keluar. Prosesnya jika masuk kurang dari keluar, maka lama sama dengan keluar dikurangi masuk. Proses jika masuk kurang dari keluar, lainnya jika masuk lebih dari keluar, maka lama keluar ditambah 12 dikurangi masuk. Outputnya lama bekerja. Oke, include_studio.h ini seperti biasa sebagai kepala program keseluruhannya. int main, int masuk keluar lama, ini merupakan nama variabelnya, dan int ini merupakan tipe data integer. Oke, printf menampilkan jam masuk sama dengan scanf menginput masuk atau menginput jam masuk, printf jam keluar, scanf menginput keluar. Jika masuk kurang dari keluar, maka lama sama dengan keluar dikurangi masuk. Lainnya jika masuk lebih dari jam masuk lebih dari jam keluar, maka lama sama dengan keluar ditambah 12 dikurangi masuk. Outputnya printf menampilkan lama bekerjanya berapa jam. Oke, kita coba compile. Oke, kita coba jam masuknya 8, jam keluarnya 11. Oke, lama bekerja 3 jam, berarti betul. Oke, kita coba lagi. Jam masuknya 11, jam keluarnya 3. Jam masuknya 11, jam keluarnya 3. Lama bekerja 4 jam. Betul nggak? Oke, betul ya. Oke, kita coba lagi, satu lagi. Jam masuknya 10, jam masuknya 10, jam keluarnya 8, maka lama bekerja harus 10 jam. Lama bekerja 10 jam. Oke, betul. Oke, mahir yang pertama sudah. Kita lanjut mahir yang kedua. Menentukan biaya parkir berdasarkan lama parkir yang dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluar dengan ketentuan seperti soal nomor 1, biaya parkir 2 jam pertama 1.500 dan per jam berikutnya ditambah 1.000. Oke, inputnya jam masuknya 8, jam keluarnya 9, maka lamanya 1 jam, tarifnya 1.500. Oke. Masuk keluar lama jauh dekat merupakan integer. Inputnya jam masuk dan jam keluar. Prosesnya jika jam masuk kurang dari jam keluar, maka mengeluarkan lama parkir. Jika lamanya kurang dari 2 jam, maka mengeluarkan harga 1.500. Lainnya jika lamanya lebih dari 2 jam, maka harganya ditambah 1.000. Outputnya lama parkir dan harga parkir. Oke, include_studio.h seperti biasa ini sebagai kepala programnya untuk pemrograman ini. int main, int masuk, keluar, lama, jauh, dekat. Int ini merupakan tipe data integernya.
masuk keluar jauh dekat ini merupakan nama variabelnya. Oke, menampilkan jam masuk, scanf, menginputkan masuk, menampilkan jam keluar, scanf, menginput keluar, jam keluar. Jika masuk kurang dari keluar, maka lama keluar dikurangi masuk lainnya. Jika jam masuk lebih dari jam keluar, maka lamanya keluar ditambah 12 dikurangi masuk. Printf lama parkir merupakan berapa lama. Ini untuk memanggil sebuah ini lama, ini variabel nama. Oke, jika lama kurang dari sama dengan 2 jam, maka menampilkan parkir harganya 1.500. Lainnya, jika lama lebih dari 2 jam, maka menampilkan Anda membayar parkir seharga berapa, 1.500 ditambah jauhnya berapa gitu. Oke, kita coba compile. Jeng, jeng, jeng. Oke, kita coba apa ini jam masuknya 8, jam keluarnya 9, lama parkir 1 jam, parkir harganya 1.500. Oke, betul. Tes yang kedua, jam masuknya 8, jam keluarnya 11, jam masuknya 8, jam keluarnya 11, lama parkir 3 jam. Anda membayar parkir seharga 2.500, lama parkir 3 jam, tarifnya 2.500. Oke, betul. Kita tes yang ketiga, jam masuknya 11, jam keluarnya, jam masuknya 11, jam keluarnya 3, lama parkir 4 jam, betul. Anda membayar parkir seharga 3.500. Oke, betul. Tes yang terakhir, jam masuknya 10, jam keluarnya 8. Lama parkir 10 jam, dan Anda membayar parkir seharga 1.500. Oke, betul ya. Berarti mahir yang kedua sudah. Lanjut ke mahir yang ketiga. Tingkat mahir yang ketiga, menghitung lama dalam jam dan menit berdasarkan selisih waktu dalam menit berdasarkan jam mulai, jam, menit, dan jam selesai dalam jam dan menit yang diinput. Jam mulainya jam 10, 30 menit, jam keluarnya jam 12, 10 menit, lamanya 100 menit, dan lama jam dan menitnya 1 jam 40 menit. Oke, dan seterusnya. Jam, menit, jam kedua, menit kedua, maksud jam di sini maksudnya jam ke-1, menit ke-1, jam kedua, menit kedua, lama, jam ketiga, menit ketiga, sama dengan integer. Inputnya jam mulai dan menit mulai, dan jam keluar dan menit keluar. Prosesnya, jika jam kedua lebih besar dari jam pertama, maka lama sama dengan jam kedua dikurangi jam pertama dikali 60, ditambah menit kedua dikurangi menit pertama. Outputnya lama dalam menit, persen D menit, lama dalam menit. Oke, lainnya jika lama jam kedua ditambah 12 dikurangi jam pertama dikali 60, ditambah menit kedua dikurangi menit pertama. Oke, outputnya lama dalam menit, persen D menit, lama. Jam ketiga, lama dibagi 60, menit ketiga, lama mod di 60. Outputnya lama persen D jam dan persen D menit. Maksudnya jam ini untuk memanggil jam ketiga, dan ini untuk memanggil jam ketiga, dan
Ini untuk memanggil menit ketiga, atau menit ketiga itu hasilnya. Output lama dalam menit dan lama jam dan menit. Oke. Include stdio.h sebagai kepala pemrogramannya yang berfungsi untuk input output. int main, int jam, menit kedua, lama jam ketiga, menit ketiga. Printf menampilkan masukan jam dan menit mulai. Scanf menginput jam pertama dan menit pertama. Maksud jam mulai dan menit mulai. Menampilkan masukan jam, menit keluar. Scanf menampilkan jam kedua, maksudnya jam keluar dan menit keluar. If jika lama kedua lebih besar dari jam pertama, maka lama jam kedua dikurangi jam pertama dikali 60 ditambah menit kedua dikurangi menit pertama. Dengan menampilkan lama dalam menit, persende menit. Ini persende unti untuk memanggil lama. Persende ini, di mana persende ini merupakan lamanya. Oke, lainnya lama sama dengan jam kedua ditambah 12 dikurangi jam dikali 60 ditambah menit kedua dikurangi menit pertama. Printf lama dalam menit, persende menit, lama juga sama. Oke, jam ketiga atau hasilnya lama dibagi 60. Menit ketiga lama mod 60. Printf menampilkan lama sama dengan persende jam. Persennya di sini memanggil jam 3 ini ya. Ini berarti jam 3 ini rumusnya. Oke. Dan persende menit ketiga. Oke, kita compile. Oke, kita coba jam 10 menit ke 30. Jam 10 30 menit. Masukkan jam, menit keluarnya 12.10. Lama dalam menitnya 100 menit, lama dalam jam dan menitnya 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Oke, berarti betul. Oke, tes lagi. Tes yang keduanya. 10.30 sama jam keluar dan menit keluarnya 1.40. Oke, lama dalam menitnya 190 menit, lama sama dengan 3 jam 10 menit. Oke, berarti betul ya. Lanjut yang ke mahir yang keempat. Menaikkan jam sebesar 1 menit dari jam dan menit yang diinput. Contoh jam 10.30 menit, maka hasilnya jam 10.31 menit. Oke, dan seterusnya. Jam, menit, jam kedua, menit kedua, hasil sama dengan integer. Inputnya jam dan menit mulai. Prosesnya, jika menit kurang dari 59, maka menit kedua dikurangi menit pertama ditambah 1. Outputnya jam dan menit. Oke. Outputnya jam dan menit keluar ditambah 1 menit. Include stdio.h ini sebagai kepala program untuk input outputnya. int main, int jam, menit, jam kedua, menit kedua, hasil. Printf masukkan jam, menit mulai, menampilkan yang ada di tanda kutip ini. /n untuk garis baru ke bawah. Scanf untuk menginput jam dan scanf untuk menginput, karena di sini jam dan menit, maka menginputkan jam dan menit mulainya. Jika menit kurang dari 59, maka menit kedua sama dengan menit pertama ditambah 1. Lainnya, printf menampilkan
jam dan menit kedua. Lainnya, hasil sama dengan jam dikali 60 ditambah menit ditambah 1. Jam kedua sama dengan hasil dibagi 60, menit kedua hasil mud 60. If jika menit kedua lebih dari 9, maka menampilkan jam kedua, menit kedua. Oke, kita compile. Kita coba 10.30, maka 10.31. Oke, betul, berarti 10.59, maka 11, jam 11. Oke. Satu lagi 20. Ini 00 ya. 2359, maka 2400. Oke. Betul, mahir yang keempat. Lanjut ke mahir yang kelima. Sebuah acara wisata akan menggunakan mobil berkapasitas 7 penumpang per mobil. Apabila terjadi kelebihan penumpang, meskipun hanya 1 orang, maka mobil yang digunakan ditambah 1. Buat program yang untuk menghitung jumlah mobil yang diperlukan berdasarkan jumlah peserta yang akan ikut. Oke, jumlah pesertanya. Contohnya jumlah pesertanya inputnya 5, maka jumlah mobil yang disediakan 1. Oke, jika jumlah pesertanya 7, maka mobil yang disediakannya 1. Jika jumlah peserta 8, maka mobil yang disediakannya 2. Dan jumlah peserta 15, maka jumlah mobil yang disediakan 3. Oke, mobil dan peserta sama dengan integer. Algoritma input jumlah peserta. Proses jika peserta kurang dari 7, maka mobil tersebut 1. Lainnya, jika peserta lebih dari 7, maka setiap tambah 1 peserta, mobil bertambah juga. Mobil juga bertambah 1. Oke. Input studio.h int main. int mobil peserta. Ini merupakan nama variabel mobil dan peserta. int merupakan tipe data integer. Printf menampilkan jumlah peserta. /n untuk garis baru ke bawah. Scanf untuk menginput peserta. Karena di sininya peserta. Scanf itu input untuk menginput. Jika peserta kurang dari 7, maka menampilkan mobil yang disediakan adalah 1. Lainnya, jika peserta lebih dari 7 dan peserta mod 7 tidak sama dengan 0, maka mobil sama dengan peserta dibagi 7 ditambah 1. Menampilkan mobil yang disediakan persende mobil. Memanggil nama variabel mobil ini. Persende ini. Mobil ini merupakan hasil dari rumus ini. Oke, kita compile. Oke, kita coba jumlah pesertanya 5, mobil yang disediakan 1, betul. Jumlah pesertanya 7, maka jumlah mobil yang disediakannya 1, oke. Kemudian jumlah pesertanya 8, mobil yang disediakannya 2, jumlah pesertanya 8, mobil yang disediakan 2, oke, betul. Kemudian jumlah pesertanya 15, maka mobil yang disediakan 3. Oke, betul. Berarti betul ya. Berarti mahir nomor 5 sudah. Lanjut ke mahir nomor 6. Menentukan N hari yang akan datang, di mana N diinput dengan asumsi sekarang hari Senin.
Contoh, N hari yang akan datangnya 0 merupakan hari Senin, 1 merupakan hari Selasa, dan 10 merupakan hari Kamis, dan 20 merupakan hari Minggu. Oke, variabel N dan H merupakan integer. Input hari yang akan datang, prosesnya switch N, case 1 merupakan Senin, case 2 merupakan Selasa, case 0 merupakan Senin, case 1 merupakan Selasa, case 2 merupakan Rabu, case 3 merupakan Kamis, case 4 merupakan Jumat, case 5 merupakan Sabtu, dan case 6 merupakan Minggu. Kayak outputnya nama hari, input studio.h, seperti biasa ini sebagai library atau kepala program untuk input outputnya. int main, int nh merupakan nama variabelnya, int merupakan tipe data integer. Oke, menampilkan n hari yang akan datang, printf, scanf, h ini untuk menginput nilai h, printf nama hari, n sama dengan h mod 7, switch n, case 0 merupakan Senin, case 1 merupakan Selasa, case 2 merupakan Rabu, case 3 merupakan Kamis, case 4 merupakan Jumat, case 5 merupakan Sabtu, dan case 6 merupakan hari Minggu. Oke, kita coba compile. Oke, kita coba contoh N hari yang akan datangnya. N hari yang akan datangnya 0, maka nama harinya Senin. Nama hari Senin. Oke, betul. Coba lagi kita N hari yang akan datangnya 1, harinya Selasa. 1 sama dengan nama hari Selasa. Oke, betul. Kita coba lagi. N hari yang akan datangnya 10. 10 maka hari Kamis. Nama hari Kamis. Oke, betul. Dan hari yang akan datangnya 20, maka harinya Minggu. Oke, betul. Berarti sudah ya Mahir nomor 6. Oke, lanjut Mahir nomor 7. Oke, kita lanjut nomor 7. Mahir menentukan kalimat dari bilangan 1 sampai 99 yang diinput. Contohnya, bilangan yang diinputnya 8, maka kalimatnya 8. Yang diinput 18, maka kalimat 18, di inputnya 10, maka 10, di inputnya 11, maka kalimat 11, dan di inputnya 99, maka kalimatnya 99. Oke. Angka dan kalimat merupakan integer, algoritmanya menginputkan angka atau bilangan. Prosesnya, jika angka sama dengan 1, maka outputnya 1. Lainnya, jika angka sama dengan 10, maka outputnya 10. Lainnya, jika angka kurang dari 20, maka switch angka mod 10, case 1 merupakan 11, case 2 merupakan 2, case 3 merupakan 3, case 4 merupakan 4, dan seterusnya. Outputnya kalimat. Maksud kalimat di sini adalah kalimat angka, misalnya tadi kan 8, jadi kalimatnya 8 gitu. Ke input studio.h, seperti biasa ini sebagai library atau kepala program untuk input outputnya. int main, int angka, kalimat,
int ini merupakan tipe data integer, angka ini merupakan angka dan kalimat ini merupakan nama variabel. Printf menampilkan bilangan yang diinput. Bilangan yang diinputnya ini maksudnya menampilkan kata bilangan yang diinput dalam tanda kutip ini. /n untuk garis baru ke bawah. Scanf untuk menginput, %d angka berarti untuk menginput sebuah angka. Printf kalimat untuk menampilkan kata kalimat. Jika angka sama dengan 1, maka kalimatnya 1 menampilkan 1. Kalimat 1. Else if lainnya jika angka sama dengan 10 maka menampilkan kalimat 10 gitu. Begitupun seterusnya else if lainnya jika angka kurang dari 20 maka angka mod 10 case 1 merupakan 11, case 2 merupakan menampilkan 2, case 3 merupakan menampilkan 3, dan case seterusnya. Ini juga lainnya jika angka lebih dari sama dengan 20 maka angka dibagi 10. Misalnya case 2 merupakan menampilkan kalimat 2, case 3, case 4, dan seterusnya. Tapi angka dibagi 10. Begitupun seterusnya yang puluhan. Oke, kita compile. Coba compile. Mana ya? Oke, bilangan yang diinputnya berapa? 8, maka mengeluarkan kalimat 8. Oke, betul. Kemudian 18, bilangan yang diinputnya 18, maka kalimatnya 18. Oke. Kemudian bilangan yang diinputnya 10, maka mengeluarkan kalimat 10. Oke, betul. Kemudian 11 maka mengeluarkan kalimat 11. Oke, betul. Satu lagi 99. Oke, kita coba 99 bilangan yang diinputnya, maka kalimat 99. Oke, betul. Satu lagi ya, kita coba angka lain. Misalnya angka berapa ya? Angka 4 misalkan. Kalimatnya 4. Oke, betul. Berarti sudah ya mahir yang ke-7. Oke, sudah selesai soal kasus percabangan tingkat mahir. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada yang menonton, mohon maaf apabila tidak mengerti dan tidak paham. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.